Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video presentasi kali ini, kami kelompok 4 berkesempatan membahas tentang teori belajar humanistik beserta pengaplikasiannya. Untuk poin pembahasannya ada dasar teori humanistik secara umum, tokoh beserta prinsip belajarnya. Di sini tokohnya ada 3. Yang pertama ada Abraham Maslow, yang kedua ada Carl Rogers, yang ketiga ada Arthur Comte. Dan pembahasan yang terakhir adalah aplikasi dalam proses pembelajaran. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu dasar teori humanistik. Jadi, pada pembahasan kali ini kita akan membahas teori pendidikan humanistik. Nah, jadi pada dasarnya kata humanistik merupakan suatu istilah yang mempunyai banyak makna sesuai dengan konteksnya. Misalnya, humanistik dalam wacana keagamaan berarti tidak percaya adanya unsur supranatural atau nilai transidental serta keyakinan manusia tentang kemajuan melalui ilmu dan pengetahuan. Di sisi lain, humanistik berarti minat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang tidak bersifat ketuhanan, sedangkan humanistik dalam tatanan akademik tertuju pada pengetahuan tentang budaya manusia, seperti contohnya studi-studi klasik mengenai kebudayaan Yunani dan Romawi. Tapi di sini kita akan membahas tentang humanistik dari sisi teori pendidikan. Nah, jadi pendidikan humanistik sebagai sebuah nama pemikiran atau teori, yang mana pendidikan dimaksudkan sebagai pendidikan yang menjadikan humanisme sebagai pendekatan. Kaum eksistensialis memandang sistem pendidikan yang ada dinilai membahayakan karena tidak mengembangkan individualitas dan kreativitas anak. Sistem pendidikan tersebut hanya mengantarkan mereka bersifat konsumeristik, menjadi penggerak mesin produksi dan birokrat modern, yang mana kebebasan manusia merupakan tekanan para eksistensialis. Pemikiran pendidikan ini mengantarkan pandangan bahwa anak adalah individu yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga muncul keinginan belajar. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa eksistensialisme adalah suatu humanisme. Teori humanistik berasumsi bahwa teori belajar apapun itu baik dan dapat dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Nah, menurut Knight tentang humanistik ialah hal mendasar dalam pendidikan humanistik adalah keinginan untuk mewujudkan lingkungan belajar yang menjadikan peserta didik terbebas dari kompetisi yang hebat, kedisiplinan yang tinggi, dan ketakutan gagal. Freire juga mengatakan tidak ada dimensi humanistik dalam penindasan, juga tidak ada proses humanisasi dalam liberalisme yang kaku. Adapun tokoh dan prinsip belajar dari teori humanistik. Yang pertama yaitu Abraham Maslow. Nah, Abraham Maslow ini lahir pada 1 April 1908 di Brooklyn, New York, Amerika Serikat. Dia adalah anak pertama dari 7 bersaudara yang lahir dari orang tua imigran Yahudi Rusia. Maslow sendiri mempunyai 3 gelar dalam bidang psikologi, yaitu sarjana pada 1930, magister pada 1931, dan doktor pada 1934. Semasa kuliah, ia menikah dengan Bertha Gottman pada 1928 dan mempunyai 2 orang anak. Abraham Maslow meninggal karena serangan jantung pada 1970 dalam usia 62 tahun. Selanjutnya adalah teori belajar humanistik menurut Abraham Maslow. Abraham Maslow sendiri mengemukakan bahwa seseorang berperilaku pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Dan Abraham Maslow ini merupakan salah satu pelopor aliran humanistik.
Maslow percaya bahwa manusia bergerak untuk memenuhi dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teori yang sangat terkenal adalah teori hierarki kebutuhan Maslow. Maslow menjelaskan bahwa manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut bertingkat dari yang paling rendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Adapun beberapa hal pokok dalam pemikiran Maslow yang penting kita ketahui untuk memahami pendekatan hierarki kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan yang sudah terpuaskan akan berhenti memberikan motivasi. Yang kedua, kebutuhan yang tidak terpuaskan dapat menyebabkan rasa frustasi, konflik, dan stres. Kemudian yang ketiga, Maslow mengasumsikan bahwa seorang memiliki kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang sebagai akibat dan akan terus berkembang dan bergerak ke atas dalam hierarki untuk memenuhi kepuasan. Selanjutnya ada biografi Carl R. Rogers. Carl Ransom Rogers lahir di Oak Park, Illinois pada 8 Januari 1902. Pada umur 12 tahun, keluarganya mengusahakan pertanian dan Rogers menjadi tertarik kepada pertanian secara ilmiah. Pertanian ini membawanya ke perguruan tinggi, dan pada tahun-tahun pertama Rogers sangat gemar akan ilmu alam dan ilmu hayat. Rogers mendapat gelar MA pada tahun 1928 dan doktor pada tahun 1931 di Columbia. Pengalaman praktisnya yang pertama-tama diperolehnya di Institute of Child Guidance. Kemudian, Rogers menemukan bahwa pemikiran Freudian yang spekulatif itu tidak cocok dengan pendidikan yang diterimanya yang mementingkan statistik dan pemikiran menurut aliran Thorndike. Rogers menyebut teorinya bersifat humanis dan menolak pesimisme, suram, dan putus asa dalam psikoanalisis serta menentang teori behaviorisme yang memandang manusia seperti robot. Teori humanisme Rogers lebih penuh harapan dan optimis tentang manusia karena manusia mempunyai potensi-potensi yang sehat untuk maju. Dasar teori ini sesuai dengan pengertian humanisme pada umumnya, di mana humanisme adalah doktrin, sikap, dan cara hidup yang menempatkan nilai-nilai manusia sebagai pusat dan menekankan pada kehormatan, harga diri, dan kapasitas untuk merealisasikan diri untuk maksud tertentu. Selanjutnya, teori belajar humanistik Carl R. Rogers. Carl Rogers adalah seorang psikolog yang terkenal dengan pendekatan terapi klinis yang berpusat pada klien. Rogers kemudian menyusun teorinya dengan pengalamannya sebagai terapis selama bertahun-tahun. Teori Rogers mirip dengan pendekatan Freud, namun pada hakikatnya Rogers berbeda dengan Freud karena Rogers menganggap bahwa manusia pada dasarnya baik atau sehat. Dengan kata lain, Rogers memandang kesehatan mental sebagai proses perkembangan hidup alamiah, sementara kejahatan dan persoalan kemanusiaan lain dipandang sebagai penyimpangan dari kecenderungan alamiah. Teori Rogers didasarkan pada suatu daya hidup yang disebut kecenderungan aktualisasi. Kecenderungan aktualisasi tersebut diartikan sebagai motivasi yang menyatu dalam setiap diri manusia atau makhluk hidup dan bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensinya semaksimal mungkin. Jadi, makhluk hidup bukan hanya bertujuan untuk bertahan hidup saja, tetapi ingin memperoleh apa yang terbaik bagi keberadaannya. Dari dorongan tunggal inilah muncul keinginan-keinginan atau dorongan-dorongan lain yang disebutkan oleh psikolog lain, seperti kebutuhan untuk udara, air, dan makanan, kebutuhan akan rasa aman, rasa cinta, dan sebagainya. Selanjutnya ada biografi Arthur Combs. Arthur Combs seorang pendidik sekaligus psikolog asal Ohio, Amerika Serikat. Beliau merupakan salah satu tokoh yang ikut berperan pada sejarah teori belajar humanistik. Combs berpendapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu bagi dirinya.
Pada kegiatan belajar, seseorang bahkan guru tidak boleh memaksakan sesuatu hal yang tidak disukai oleh individu yang bersangkutan. Dan menurutnya, belajar bukan hanya tentang bagaimana menghafal materi, namun lebih dari itu. Belajar adalah bagaimana seseorang bebas mencari cara mereka sendiri dan bisa dilakukan lewat mana saja, selama hal tersebut membawa hasil yang baik bagi dirinya. Kom dan kawan-kawan menyatakan bahwa apabila kita ingin memahami perilaku orang, harus mencoba memahami dunia persepsi orang itu dahulu. Apabila kita ingin mengubah keyakinan atau pandangan perilaku dalam orang itu yang membedakan seseorang dengan yang lain. Kom dan kawan-kawan selanjutnya mengatakan bahwa perilaku buruk itu sesungguhnya tak lain halnya dari ketidakmauan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak akan memberikan kepuasan baginya. Apabila seseorang guru mengeluh bahwa peserta didiknya tidak mempunyai motivasi untuk melakukan sesuatu, ini sesungguhnya berarti bahwa peserta didik itu tidak mempunyai motivasi untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh guru itu. Apabila guru itu memberikan aktivitas yang lain, mungkin sekali peserta didik akan memberikan reaksi yang positif. Terdapat dua bagian pada learning, yaitu 1. Memperoleh informasi baru, 2. Personalisasi informasi pada individu. Combs berpendapat bahwa banyak guru membuat kesalahan dalam berasumsi bahwa peserta didik mau belajar apabila materi pelajarannya itu disusun dan disajikan sebagaimana mestinya. Padahal arti tidaklah menyatu pada materi pelajaran itu, sehingga yang penting ialah bagaimana membawa si peserta didik untuk memperoleh arti dari materi pelajaran tersebut dan menghubungkannya dengan kehidupannya. Combs memberikan lukisan persepsi diri dan persepsi dunia seseorang seperti dua lingkaran besar dan kecil yang bertitik pusat pada satu lingkaran. Lingkaran kecil adalah gambaran dari persepsi diri dan lingkungan besar adalah persepsi dunia. Makin jauh peristiwa-peristiwa itu dari persepsi diri, makin berkurang pengaruhnya terhadap perilakunya. Jadi hal-hal yang mempunyai sedikit hubungan dengan diri, makin mudah hal itu terlupakan. Bahkan Combs dan kawan-kawan menyatakan apabila kita ingin memahami perilaku orang tersebut, kita harus mencoba memahami dunia persepsi orang tersebut. Oleh karena itu, apabila kita ingin mengubah perilaku seseorang, maka kita harus berusaha mengubah keyakinan atau pandangan orang itu. Perilaku demikianlah yang membedakan seseorang dari yang lain. Combs dan kawan-kawan selanjutnya mengatakan bahwa perilaku buruk itu sesungguhnya tak lain hanyalah dari ketidakmauan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak akan memberikan kepuasan baginya. Apabila seorang guru mengeluh bahwa peserta didiknya tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh guru itu, bisa jadi apabila guru itu memberikan aktivitas yang lain, peserta didik akan memberikan respon positif. Karena dalam teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil bila peserta didik telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, peserta didik dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada di diri mereka. Selanjutnya yaitu aplikasi dalam proses pembelajaran terkait dengan teori belajar. Yang pertama, guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan suatu hal agar peserta didik tersebut semakin semangat dalam pembelajaran.
Yang kedua, peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan pada lingkungan sehingga mereka merasa aman untuk belajar lebih mudah dan bermakna. Yang ketiga, beri kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar. Dan yang terakhir, pendidik harus memfasilitasi peserta didiknya dengan memberikan sumber belajar yang mendukung. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.